warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat ya. Jadi untuk pelajaran pertama yang kita bahas nanti adalah tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, sebelumnya apa sih bilangan bulat itu? Jadi pada pertemuan yang sebelumnya kalian kan sudah mencari macam-macam bilangan. Nah, salah satunya itu adalah bilangan bulat. Jadi bilangan yang akan kita pelajari nanti adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang memuat bilangan bulat positif atau bilangan positif, angka 0, dan bilangan bulat negatif. Jadi letak suatu bilangan bulat pada garis bilangan itu dapat dilihat seperti pada gambar yang ada di bawahnya itu ya. Jadi kalau kalian perhatikan, yang berada di sebelah kiri dari angka 0 itu dinamakan sebagai bilangan bulat negatif. Jadi mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, yang berada di kanannya bilang angka 0 itu adalah bilangan bulat positif. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, yang harus kalian perhatikan pada garis bilangan itu semakin ke kanan dia nilainya semakin besar. Nah, sedangkan semakin ke kiri dia nilainya semakin kecil. Jadi misalkan di sini ada negatif 7, ada negatif 3. Mana yang lebih besar di antara negatif 7 dan negatif 3? Yang lebih besar adalah negatif 3. Karena kalau bisa dilihat pada posisinya, negatif 3 itu ada di kanannya negatif 7. Kemudian antara 3 dengan 6, mana yang lebih besar? Tentu saja yang lebih besar adalah 6. Karena 6 ada di kanannya 3. Jadi yang harus diperhatikan tadi, pada garis bilangan itu semakin ke kanan nilainya semakin besar gitu ya. Nah, sekarang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, tadi sudah dikatakan sebelumnya, pada garis bilangan makin ke kanan letak suatu bilangan maka nilainya makin besar. Sebaliknya, makin ke kiri letak suatu bilangan maka nilainya makin kecil. Nah, seperti pada tabel berikut ini bisa kalian perhatikan. Jadi A lebih dari B, ini simbol-simbolnya untuk menyatakan ya dalam membandingkan. A lebih dari B, dituliskan A lebih dari B. Jadi tandanya ini diperhatikan. Jadi tandanya ini harus kalian perhatikan, jangan sampai terbalik ya. A kurang dari B, maka tandanya seperti ini, A kurang dari B. Kemudian A sama dengan B, tulis A sama dengan B. A lebih dari atau sama dengan B, tulisannya seperti ini, simbolnya A lebih dari atau sama dengan B. Jadi ada tanda lebih dari, di bawahnya ada garisnya. Kemudian A kurang dari atau sama dengan B, dituliskan A kurang dari atau sama dengan B. Jadi kalau dilihat itu ada tanda kurang dari, bawahnya ada garisnya. Nah, sekarang mengurutkan bilangan. Kalau yang tadi membandingkan, sekarang mengurutkan. Dan perhatikan, data berikut merupakan data rata-rata suhu udara di kota Karaganda. Jadi kota Karaganda ini ada di negara Kazakhstan pada siang hari setiap bulan dari Januari sampai Mei. Jadi di sini hanya 5 bulan saja. Jadi perhatikan tabelnya, ada tabel bulan, ada tabel suhu udaranya. Di bulan Januari suhu udaranya negatif 10 derajat Celcius. Di bulan Februari suhu udaranya negatif 5 derajat Celcius. Di bulan Maret suhunya 0 derajat, bulan April 14 derajat, bulan Mei 20 derajat. Nah, pertanyaannya, tentukan pada bulan apa udara terasa paling hangat. Pada bulan apa udara terasa paling hangat? Kalau paling hangat berarti kita ambil suhu yang paling tinggi. Berarti paling hangat di sini adalah pada bulan Mei. Nah, pada bulan berapa atau bulan apa udara terasa paling dingin? Nah, kalau paling dingin kita cari suhu yang paling kecil. Yang paling kecil yang mana? Negatif 10 ya. Jadi pada bulan Januari. Nah, tentukan urutan bulan dari paling hangat ke paling dingin. Jadi kita urutkan dari yang paling hangat, berarti Mei, April, Maret, Februari, Januari, seperti itu.
Berikutnya adalah operasi penjumlahan. Jadi pada operasi penjumlahan itu ada beberapa sifat. Sifat yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. Jadi A plus B sama dengan B plus A. Jadi dia dibolak-balik itu sama. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi ada A plus B plus C dengan A plus B nya itu dikurung akan sama dengan A plus B plus C, jadi dengan B plus C nya yang dikurung. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat tertutup. Jadi jika ada A plus B sama dengan C, A dan B nya itu adalah bilangan bulat, maka C nya itu juga merupakan bilangan bulat. Nah kemudian yang sifat keempat ada penjumlahan dengan unsur identitas 0. Jadi maksudnya itu penjumlahan bilangan bulat dengan angka 0 hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Jadi misalkan A plus 0 sama dengan 0 plus 3 sama dengan A, atau kalau menggunakan angka, jadi misalkan ada 2 ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2 sendiri. Nah, berikutnya contoh soal penjumlahan bilangan bulat. Jadi, apakah kalian masih ingat dengan penjumlahan bilangan di SD? Jadi dulu waktu di SD, kalian kan pasti pernah belajar tentang penjumlahan bilangan ya. Nah, itu nanti akan sama seperti di SMP, mungkin hanya berbeda sedikit. Jadi misalkan 2 plus 5 sama dengan 7. Ini kan sudah pernah ya dipelajari di SD. 3 plus 6 sama dengan 9. Nah sekarang kalau bilangannya positif dengan negatif, 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Dari mana? Jadi kalau misalkan menggunakan permisalan bisa dianggap seperti ini. Jadi kamu tuh punya permen 2 misalkan. Nah tapi teman kamu itu minta permennya 5, padahal permen kamu cuma ada 2. Jadi kan tidak bisa, permen kamu itu kurang. Nah berapa kurangnya? Kurangnya kurang 3, maka dituliskan negatif 3 seperti itu. Nah yang keempat, ada negatif 9 ditambah 3 sama dengan 6. Nah ini misalkan begini, misalkan kamu punya pinjaman gitu ya, misalkan kamu punya pinjaman 9. Nah terus kamu bayar 3, maka pinjaman itu menjadi tinggal 6. Ini di sini kurang ya, ada tanda negatifnya, negatif 6 seharusnya. Jadi kamu punya pinjaman 9. Pinjaman 9 itu kamu bayar 6, kamu bayar 3, berarti pinjamannya tinggal 6. Ini seharusnya ada negatifnya, negatif 6. Nah, kemudian ada negatif 5 dikurangi 6. Ya, negatif 5 dikurangi 6 sama dengan negatif 11. Jadi sama seperti kamu sudah punya pinjaman 5, terus kamu pinjam lagi 6, maka pinjamanmu itu bertambah banyak menjadi ada 11. Terus yang berikutnya ini yang lebih rumit lagi. Negatif 2 ditambah 3 negatif 10. Jadi ini bisa dikelompokkan dulu. Jadi negatif 2 tambah 3 nya dikurung dulu, negatif 2 tambah 3 baru dikurangi 10. Lah ini dikerjakan negatif 2 tambah 3 hasilnya 1. Jadi kamu punya pinjaman 2 dibayar 3, berarti kan lebih kan ya, lebihnya adalah 1. 1 dikurangi 10 sama dengan negatif 9. Kemudian 15 ditambah negatif 6 tambah 5 sama dengan, nah ini boleh kita kurung dulu yang di depan. Jadi kalau ada bilangan positif, jadi ada angka penjumlahan, ini tambahkan ya, bertemu dengan negatif, ini menjadinya negatif seperti ini. Jadi positif bertemu negatif, hasilnya negatif gitu ya. Jadi 15 ditambah negatif 6, boleh dituliskan 15 dikurangi 6, baru ditambah 5, ini dikurangi dulu hasilnya 9, 9 ditambah 5, 14. Nah sekarang silahkan dicoba. Ada negatif 47 ditambah 15 ditambah negatif 34. Kira-kira hasilnya berapa ya? Boleh dicoba dahulu ya. Yang kedua ada 57 ditambah negatif 69 ditambah negatif 101. Hasilnya berapa? Nah yang ketiga ada 67 ditambah negatif 41 ditambah 54 sama dengan berapa?
Nah, sekarang coba kita lihat pembahasannya. Jadi yang pertama, negatif 47 ditambah 15 ditambah negatif 34. Ini boleh kita kerjakan yang depan dulu. Jadi negatif 47 ditambah 15 dulu, baru dikurangi 34. Nah, ini hasilnya adalah negatif 32. Negatif 32 dikurangi 34, hasilnya negatif 66. Yang kedua, 57 ditambah negatif 69 ditambah negatif 101. Kerjakan yang depan dulu. Seperti tadi, ada positif bertemu negatif. Di sini menjadi pengurangan ya. Jadi penjumlahan bertemu pengurangan menjadi pengurangan. Jadi 57 dikurangi 69 ditambah negatif 101. Maka negatif 12 dikurangi 101 negatif 113. Berikutnya 67 ditambah negatif 41 tambah 54 sama dengan 67 dikurangi 41 ditambah 54. Kerjakan yang depan dulu. 26 ditambah 54 hasilnya 80, yaitu pengurangan bilangan bulat. Jadi pengurangan A oleh B itu akan sama dengan penjumlahan A dengan lawan B, atau dapat dituliskan A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B, atau sebaliknya A ditambah negatif B itu sama dengan A dikurangi B. Nah, sifat pengurangan bilangan bulat. Jadi pengurangan bilangan bulat itu bersifat tertutup. Maksudnya seperti apa bersifat tertutup itu? Jadi kalau A dikurangi B sama dengan C. Nah, misalkan A-nya itu bilangan bulat, B juga bilangan bulat, maka hasilnya C itu pasti bilangan bulat. Contohnya, negatif 15 dikurangi 7 sama dengan negatif 21. Negatif 15 itu bilangan bulat, 7 juga bilangan bulat, maka hasilnya negatif 21 itu dalam bilangan bulat. Kemudian 12 dikurangi 17 sama dengan negatif 5. Jadi 12 juga bilangan bulat, negatif 17 juga bilangan bulat, maka hasilnya negatif 5 itu adalah bilangan bulat. Nah, kemudian contoh soal pengurangan bilangan bulat. Jadi kalau pengurangan kan sama seperti penjumlahan, kalian tuh sudah pasti pernah membahasnya dulu waktu di SD ya. Jadi contoh saja beberapa. 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Pasti semuanya bisa kan ya. Kemudian ada negatif 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 12. Jadi anggapannya seperti ini. Jadi misalkan kamu itu sudah punya pinjaman 5, terus kamu pinjam lagi 7, maka otomatis pinjaman kamu itu semakin banyak, menjadi negatif 12. Kemudian contoh ketiga, negatif 6 dikurangi negatif 8 itu sama dengan negatif 6 ditambah 8. Jadi kalau ada pengurangan ya, bertemu dengan negatif, dia itu menjadi penjumlahan. Jadi menjadi positif itu ya, menjadi penjumlahan, maka hasilnya sama dengan 2. Nah, sekarang kalau misalkan lebih dari 2, jadi ada negatif 2 dikurangi 15 dikurangi negatif 10, maka menjadi negatif 2 dikurangi 15 ditambah 10. Karena kalau ada pengurangan bertemu negatif, dia menjadi penjumlahan. Jadi negatif 17 ditambah 10 sama dengan negatif 7. Oke, untuk pembelajaran hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, berikutnya supaya kamu bisa lebih memahami, nanti akan ada ilustrasi ya tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Piko si kodok senang melompat-lompat. Dengan melompat-lompat, ia akan mengajarimu penjumlahan dan pengurangan. Piko memiliki beberapa aturan. Aturan 1, posisi standar Piko adalah menghadap ke kanan. Aturan 2, penjumlahan berarti lompat maju. Aturan 3, penjumlahan dengan bilangan negatif berarti berbalik lalu
lompat maju. Aturan 4, pengurangan berarti lompat mundur. Aturan 5, pengurangan dengan bilangan negatif berarti berbalik lalu lompat mundur. Contoh 1 tentang penjumlahan. Hitunglah 2 tambah 3. Mula-mula Piko berada pada posisi positif 2 tambah 3 berarti lompat maju 3 langkah. Hasilnya Piko berada pada posisi positif 5 berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Contoh 2 tentang penjumlahan. Hitunglah negatif 1 tambah 5. Mula-mula Piko berada pada posisi negatif 1 tambah 5 berarti lompat maju 5 langkah. Hasilnya Piko berada pada posisi positif 4 berarti negatif 1 tambah 5 sama dengan positif 4. Contoh 3 tentang penjumlahan. Hitunglah negatif 7 tambah 6. Mula-mula Piko berada pada posisi negatif 7 tambah 6 berarti lompat maju 6 langkah. Hasilnya Piko berada pada posisi negatif 1 berarti negatif 7 tambah 6 sama dengan negatif 1. Contoh 4, penjumlahan dengan bilangan negatif. Hitunglah 2 tambah negatif 3. Mula-mula Piko berada pada posisi positif 2 tambah negatif 3 berarti berbalik lalu lompat maju 3 langkah. Hasilnya Piko berada pada posisi negatif 1 berarti 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Contoh 5, penjumlahan dengan bilangan negatif. Hitunglah negatif 1 tambah negatif 6. Mula-mula Piko berada pada posisi negatif 1 tambah negatif 6 berarti berbalik lalu lompat maju 6 langkah. Hasilnya Piko berada pada posisi negatif 7 berarti negatif 1 tambah negatif 6 sama dengan negatif 7. Contoh 6 tentang pengurangan. Hitunglah 6 kurang 4. Mula-mula Piko berada pada posisi positif 6 kurang 4 berarti lompat mundur 4 langkah. Hasilnya Piko berada pada posisi positif 2
Berarti 6 kurang 4 sama dengan positif 2. Contoh 7 tentang pengurangan. Hitunglah 5 kurang 7. Mula-mula Piko berada pada posisi positif 5. Kurang 7 berarti Piko lompat mundur 7 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi negatif 2. Berarti 5 kurang 7 sama dengan negatif 2. Contoh 8 tentang pengurangan. Hitunglah negatif 2 kurang 4. Mula-mula Piko berada pada posisi negatif 2. Kurang 4 berarti lompat mundur 4 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi negatif 6. Berarti negatif 2 kurang 4 sama dengan negatif 6. Contoh 9. Pengurangan dengan bilangan negatif. Hitunglah 1 kurang negatif 6. Mula-mula Piko berada pada posisi positif 1. Kurang negatif 6 berarti berbalik, lalu lompat mundur 6 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi positif 7. Berarti 1 kurang negatif 6 sama dengan positif 7. Contoh 10. Pengurangan dengan bilangan negatif. Hitunglah negatif 7 kurang negatif 5. Mula-mula Piko berada pada posisi negatif 7. Kurang negatif 5 berarti berbalik, lalu lompat mundur 5 langkah. Hasilnya, Piko berada pada posisi negatif 2. Berarti negatif 7 kurang negatif 5 sama dengan negatif 2. Nah, sampai di sini dulu Piko menemani kalian. Selamat belajar.